Ratusan mahasiswa yang berunjuk rasa di kantor Dinas Pendidikan Padang Lawas Utara berlangsung ricuh saat mahasiswa mencoba menjemput paksa Kadis Pendidikan yang tak mau menemui pengunjuk rasa hingga dihadang petugas kepolisian dan Satpol PP. Mahasiswa menuntut sebanyak 29 poin kepada Kepala Dinas Pendidikan Padang Lawas Utara, Enda Mora, yang diduga korupsi atau menggelembungkan dana anggaran tahun 2020. Mahasiswa juga menyoroti kinerja sejumlah pejabat di Dinas Pendidikan Padang Lawas Utara yang dinilai bertentangan dan melakukan pelanggaran hukum pada pengelolaan dan penggunaan dana yang dianggarkan di beberapa kegiatan tahun anggaran 2020. Ada 29 tuntutan, Bang. Jadi apa jawaban Dinas Pendidikan ini? Sama sekali tidak ada, Bang. Kami sini merasa kecewa atas apa yang menjadi jawaban-jawaban atau tuntutan yang kami sampaikan tadi, Bang. Koordinator aksi Arjuliadi menambahkan jika 29 tuntutan mahasiswa tidak direspon Kadis Pendidikan, mahasiswa akan menggelar aksi yang lebih besar. Dari Padang Lawas Utara, Sumatera Utara, Abdul Rahman, iNews melaporkan. Puluhan korban tragedi Kanjuruhan masih dirawat di sejumlah rumah sakit di Malang, Jawa Timur. 15 diantaranya dirawat di RSSA Malang. 6 korban masih diawasi secara ketat di ruang ICU dan masih menggunakan alat bantu pernafasan. Keenamnya juga belum sepenuhnya sadar. Masuk RSSA total 68, sekarang ini tinggal 15. Yang ada di ICU ada 6 orang, ya. Yang di perawatan reguler atau low care itu tinggal 9. Hampir 450 orang terluka dalam tragedi Kanjuruhan, sementara 131 orang meninggal dunia. Mayoritas korban meninggal akibat tembakan gas air mata. Mereka berdesak-desakan dan sebagian diantaranya terinjak-injak hingga tewas. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Desakan menuntut Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan mundur dari jabatannya kian kencang di dunia maya. Hingga siang tadi petisi berisi tuntutan tersebut sudah ditandatangani lebih dari 20.000 orang. Dengan demikian petisi di situs change.org ini hanya kurang 5.000 suara dari target 25.000. Namun Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan atau Iwan Bule menolak mundur dari jabatannya. Ia mengklaim sudah memenuhi tanggung jawabnya dengan datang langsung ke Malang meninjau lokasi kericuhan dan memberikan santunan kepada keluarga korban. Pak Iwan, terkait adanya petisi untuk Bapak mundur itu tanggapannya seperti apa, Pak? Saya tidak tahu, ya. Nanti tanyakan aja kepada petisi itu karena aturannya sudah ada. Aturannya sudah tahu Mas belum ya? Sudah tahu ya? Dibaca aja di situ. Ya. Ya, bentuk tanggung jawab saya ini, bukan saya mundur gitu, bukan. Tanggung jawab saya ada di sini sampai hari ini, menemui korban, kemudian melihat dari ke lokasi, dan semua saya berikan santunan kepada saya, itu tanggung jawab saya. Ya. Korban meninggal dunia tragedi Kanjuruhan hingga kini tercatat mencapai 131 jiwa. Tragedi itu menjadi perhatian internasional dan membuat Indonesia berada di posisi kedua insiden kerusuhan sepak bola terburuk di dunia. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo Kamis malam mengumumkan tersangka tragedi yang menyebabkan 131 orang meninggal di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Berdasarkan gelar perkara dan alat bukti permulaan yang cukup, Kapolri menetapkan 6 nama sebagai tersangka. Para tersangka itu adalah Direktur PT Liga Indonesia Baru atau LIB Ahmad Hadian Lukita, Ketua Panitia Pelaksana Pertandingan Arema FC Abdul Haris, Security Officer Suko Sutrisno, Komandan Kompi Brimob Polda Jawa Timur AKP Hasdarman, Kabak Ops Polres Malang Wahyu SS, dan Kasat Samapta Polres Malang Ajun Komisaris Polisi Bambang Sidik Ahmadi. Tadi pagi telah dilaksanakan gelar perkara
meningkatkan status terkait dengan dugaan pasal 359 dan 360 KUHP tentang menyebabkan orang mati ataupun luka-luka berat karena kealpaan, dan pasal 103 ayat 1 junto pasal 52 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan. Berdasarkan gelar dan alat bukti permulaan yang cukup, maka ditetapkan saat ini 6 tersangka. Polisi juga sudah melaksanakan gelar perkara untuk meningkatkan status untuk dugaan pasal 359 dan 360 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan kematian atau luka berat, dan pasal 103 ayat 1 junto pasal 52 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang olahraga. Tim Liputan iNews melaporkan. Mengunjungi rumah korban tragedi Kanjuruhan, Gilang menyatakan siap bertanggung jawab dan memberikan santunan kepada para korban. Manajemen Arema FC mendatangi rumah para korban tragedi Kanjuruhan di Malang, Jawa Timur. Presiden Arema FC, Gilang Widya, turun langsung untuk menyampaikan duka cita dan memberi santunan. Manajemen Arema menyatakan akan mendatangi seluruh korban, baik korban luka maupun keluarga korban meninggal dunia. Arema memberi santunan sebesar 10 juta rupiah bagi keluarga korban meninggal dunia, sementara bagi korban yang terluka mendapatkan santunan sebesar 2 hingga 5 juta rupiah. Sejak berita ini ada, tragedi ini ada, kita langsung gerak cepat. Yang pasti yang pertama kita mendata, mencocokkan data dari data pemerintah juga data kita. Yang pasti kita membagi tim, ada tim yang datang ke rumah duka dipimpin oleh saya, ada tim yang juga datang ke beberapa rumah sakit. Di sana kita memberikan bantuan moral, ada santunan juga untuk korban meninggal dunia. Dari kita berikan langsung uang sebesar 10 juta untuk korban rumah sakit atau korban yang berada di rumah tapi mengalami luka berat atau luka ringan, kita berikan uang sebesar 5 juta dan 2 juta. Jumat pagi, petugas PPSU dan sejumlah warga mulai membersihkan puing-puing sisa reruntuhan tembok MTSN 19. 3 siswa meninggal dunia akibat tertimpa tembok yang rubuh usai banjir menerjang MTS Negeri 19 Pondok Labu, Jakarta Selatan, Kamis sore kemarin. Sementara untuk kegiatan belajar mengajar hari ini diliburkan lantaran kondisi kelas yang rusak usai diterjang banjir. Pembelajaran siswa akan dipindahkan ke madrasah terdekat, yakni di Madrasah Aliyah Negeri 11 Jakarta. MTSN 19 kerap menjadi langganan banjir lantaran posisi sekolah yang lebih rendah dibandingkan jalan. Bahkan dalam seminggu terakhir, MTSN 19 sudah 2 kali dilanda banjir akibat tidak kuat menampung debit air dari selokan yang tidak jauh dari lokasi. Rencananya, pemerintah melalui Kementerian Agama akan merobohkan bangunan sekolah tersebut dan menggantinya dengan bangunan baru di pinggir sekolah yang posisinya lebih tinggi dibandingkan bangunan saat ini. Kalau untuk kawasan, memang kawasan Cekung, karena memang kita berada di bawah, secara geografis itu di bawah jalan ya. Memang kadang-kadang memang untuk ketika musim hujan tiba memang ya kita terkena dampak banjir juga, cuma untuk intensitas ketinggian airnya paling ya sekitar Sejumlah menteri mendatangi Madrasah Sanawiyah Negeri 19 Pondok Labu, Jakarta Selatan yang roboh dan menewaskan 3 siswa. Di antaranya Menteri Agama Yakut Holil Komas, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim, serta Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi. Menteri Agama meminta jajarannya segera memperbaiki sarana dan prasarana seluruh madrasah di Indonesia, sehingga kegiatan belajar bisa berjalan nyaman dan insiden serupa tidak akan terulang. Dan saya sudah minta ini dari jajaran untuk segera diambil tindak lanjut. Sepertinya memerlukan arsitek khusus ini dalam posisi tanah seperti ini kita akan perbaiki yang lebih
safety ya buat anak-anak. Dan mudah-mudahan dalam waktu cepat kita bisa segera kerjakan. Nah, tentu dalam proses pengerjaan itu anak-anak ini perlu tempat belajar. Kita akan koordinasikan dengan sekolah atau madrasah terdekat tadi. Sementara itu, pasca insiden tembok roboh, seluruh siswa dan guru diliburkan. Selanjutnya, kegiatan belajar mengajar dipindahkan ke madrasah terdekat untuk sementara waktu. Dari Jakarta, Salam Rahmat, Raga Firdaus, Muhammad Zulkarnain, iNews melaporkan. Rumah duka yang terletak di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan ini tidak pernah sepi dari pelayat. Keluarga, teman sekolah, dan guru MTS Negeri 19 Pondok Labu hingga sejumlah pejabat datang silih berganti untuk menyampaikan ungkapan duka kepada orang tua Dendis. Dendis merupakan satu dari 3 korban meninggal dalam insiden robohnya tembok pembatas di MTS 19. Jenazah Dendis dimakamkan pihak keluarga di TPU Kampung Kandang pagi tadi. Sebelumnya pada Kamis malam, Gubernur DKI Jakarta juga melayat ke kediaman almarhum Dendis. Anies didampingi oleh Wali Kota Jakarta Selatan, Munjirin, dan Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Marullah. Kepada orang tua Dendis, Anies menyampaikan rasa bela sungkawa dan memastikan akan memfasilitasi pemakaman seluruh korban. Pemprov DKI Jakarta juga memberikan santunan kepada seluruh korban, baik korban meninggal dunia maupun korban luka. Yang musibah dialami di Madrasah Sanawiyah Negeri 19. Kita menyatakan belasungkawa pada keluarga, mendoakan insyaallah husnul khotimah. Pak Wali Kota, Pak Kapolres sudah berada di lokasi sejak sore dan seluruh jajaran juga begitu, merespon cepat dan harapannya situasi tertangani dengan baik tadi di lapangan. Alhamdulillah. Itu saja, malam hari ini saya secara khusus bertemu dengan ibunya, dengan ayahnya, menyampaikan pesan duka dan insya Allah seluruh kebutuhan untuk melakukan proses sampai dengan pemakaman dan lain-lain kami dari The Great Tournaments on October. Live iNews, new home of badminton. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri terbukti melanggar kode etik. Tuasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi secara mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Berita menarik dan faktual kami hadirkan untuk Anda. Lokasi Formula E. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh dunia. Jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan Bagaimana situasi terkini? Api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Kalau kita nih beda, kita nongkrongnya di restoran yang sudah berjualan lontong abad. Penasaran? Penasaran? Rasanya unik dan haknyes. Kita uek-uek ame daun-daunnya, daging ikannya. Kelaparan bikin kamu makin lapar. Senin sampai Jumat pukul 8 pagi hanya di iNews.
Baim Wong dan Paula Verhoeven tiba di Mapolres Metro Jakarta Selatan Jumat siang. Keduanya diperiksa sebagai saksi terkait video prank laporan KDRT yang dibuat untuk kebutuhan konten YouTube. Baim Wong dan Paula ditemani pengacara mereka. Sebelumnya, polisi sudah memeriksa 2 saksi terkait kasus ini pada Kamis kemarin. Rizky Bilar tidak menghadiri panggilan pemeriksaan dari Polres Jakarta Selatan Kamis kemarin. Ia mengutus kuasa hukumnya untuk menyerahkan surat berisi ketidakhadiran sekaligus meminta penyidik mengagendakan ulang pemeriksaannya menjadi pekan depan. Menurut kuasa hukumnya Ervil Manurung, saat ini Rizky Bilar terganggu kondisi psikologisnya. Sebelumnya Rizky Bilar dipolisikan istrinya Lesti Kejora atas kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga. Dari hasil visum, Lesti mengalami pergeseran pada bagian tulang leher dan sejumlah luka lebam di bagian wajah. Ya, saat ini memang dia kurang baik, ya, kurang sehat. Jadi nggak datang, Bang? Nggak datang. Ini surat sedang kita antarkan. Oke, Bang, kasih lihat, ya. Bang, surat, Bang. Hah? Suratnya Bang, tunjukin dikit, Bang. Bang, sini, Bang. Kiri, Bang. Bang, kanan, Bang. Oke. Kiri, Bang. Tidak baik. Ya, tidak baik, terganggu psikisnya. Psikis sakit berarti Bang ya? Iya. Sedang dirawat atau gimana? Polisi telah memulai proses otopsi terhadap jenazah satu keluarga yang ditemukan di septic tank di Desa Margajaya, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Waikanan, Lampung. Proses otopsi dilaksanakan di Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung mulai pukul 9 pagi tadi. Proses otopsi ini dilakukan setelah sebelumnya polisi membongkar kelima jasad korban yang dievakuasi dari 2 TKP tempat kelima korban disembunyikan. Sementara motif pembunuhan satu keluarga di Kabupaten Waikanan, Lampung ini mulai terungkap. Pelaku membunuh satu keluarganya ini dipicu karena warisan. Saat ini kelima jasad ataupun kerangka jenazah tersebut tengah berada di Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung untuk dilakukan proses otopsi, dan proses otopsi pada hari Jumat ini pagi hari ini telah dilakukan sekitar pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat, dipimpin langsung oleh tim dokter forensik pimpinan Dr. Jim Ferdinand, dan diperkirakan akan berlangsung sekitar 8 jam ke depan. Dan hal ini berkaitan dengan proses penyidikan perkara ini terhadap 2 tersangka, yaitu tersangka DW dan tersangka E yang saat ini berada di wilayah hukum Polres Waikanan. Sebelumnya jajaran Polres Waikanan dan Polsek Negara Batin berhasil mengamankan pelaku pembunuhan satu keluarga di Kampung Margajaya, Kecamatan Negara Batin, Waikanan, Lampung. Kedua pelaku merupakan anak dan ayah kandung berinisial DW dan E berdomisili di Kampung Margajaya, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Waikanan. 4 orang dari 5 korban telah dibunuh terduga pelaku sejak tahun 2021 dan disembunyikan di septic tank belakang rumah. Sementara satu korban lainnya yang juga adik tiri dari pelaku dibunuh beberapa waktu lalu dan dikubur secara dangkal di kebun singkong. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Usai diserahkan ke Kejaksaan Agung, dalang pembunuhan Brigadir Yosua, Ferdi Sambo menyampaikan permohonan maaf kepada Brigadir Yosua. Sambo mengaku menyesal. Ia menyebut terlampau emosi atas peristiwa yang terjadi di Magelang, Jawa Tengah. Sambo mengungkap pembunuhan itu dilakukan atas kecintaannya kepada sang istri. Saya lakukan semua ini semuanya diam, karena kecintaan saya pada istri saya. Saya tidak tahu bahasa apa yang dapat saya mengungkapkan perasaan, emosi, dan amarah akibat peristiwa yang terjadi di Magelang. Kini publik menantikan sidang kasus pembunuhan Brigadir Yosua dan perintangan penyidikan yang akan digelar sekitar 14 hari setelah para tersangka diserahkan ke Kejaksaan.
Total 11 tersangka akan menghadapi dakwaan jaksa. Sementara itu 73 jaksa dikerahkan untuk menangani kedua perkara. Tim Liputan iNews melaporkan. Lima tersangka pembunuhan berencana Brigadir Joshua, yakni Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Barada Richard Eliezer, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf telah diserahkan polisi ke Kejaksaan Agung. Selanjutnya, Kejaksaan mempunyai waktu 14 hari untuk membuat surat dakwaan kelima tersangka. Kuasa hukum Baradae, Roni Talapesi, menyebut kliennya siap bersidang. Ia mengaku tengah menyiapkan kejutan untuk ditampilkan di persidangan. Salah satunya membuktikan perintah Ferdi Sambo kepada Baradae untuk membunuh Brigadir Joshua. Ada salah satu saksi yang namanya RR kan. RR kan dipanggil juga kan? Nah, itu. RR dipanggil kemudian diperintah kan. Dari situ saja kronologisnya sudah sangat jelas. Tapi untuk bagian dari klien saya itu nanti kita sampaikan di pengadilan ya. Kita ada beberapa bukti yang akan nanti kita sampaikan di pengadilan. Termasuk juga menghadirkan saksi-saksi yang meringankan Baradae. Betul, saksi yang meringankan, kemudian ahli juga kita sedang siapkan. Ada beberapa. Kuasa hukum juga menilai kondisi Baradae cukup sulit akibat banyaknya beban yang diemban. Timnya terus menjaga kondisi psikologis Baradae agar keterangannya tetap jujur dan konsisten. Kuasa hukum pun berharap persidangan digelar secara tatap muka untuk memudahkan pembuktian. Dari Jakarta, Aya Nufus, Lemana, Andri Setiawan, iNews melaporkan. The Great Tournaments on October. Live iNews, new home of badminton. Kalau kita nih beda, kita nongkrongnya di restoran yang sudah berjualan lotongoh abot. Penasaran? Penasaran? Rasanya unik dan haknyes. Kita uek-uek ame daun-daunnya, daging ikannya, kelaparan bikin kamu makin lapar. Senin sampai Jumat pukul 8 pagi hanya di iNews. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Tubroralima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripar. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, tinggal angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. The Great Tournaments on October. Live iNews, new home of badminton. Setelah dilihat pas dimandikan ini. Saya mandikan itu lecet semua. Manajemen Arema FC mendatangi rumah para korban tragedi Kanjuruhan di Malang, Jawa Timur. Anak keberapa, Bu? Kedua. Ini anak pertamanya. Presiden Arema FC Gilang Widya turun langsung untuk menyampaikan duka dan memberikan santunan. Manajemen Arema menyatakan akan mendatangi seluruh korban, baik korban luka maupun keluarga korban meninggal dunia. Sejak berita ini
ada tragedi ini ada, kita langsung gerak cepat. Yang pasti yang pertama kita mendata, mencocokkan data dari data pemerintah juga data kita. Yang pasti kita membagi tim, ada tim yang datang ke rumah duka dipimpin oleh saya, ada tim yang juga datang ke beberapa rumah sakit. Di sana kita memberikan bantuan moral, ada santunan juga untuk korban meninggal dunia. Dari kita berikan langsung uang sebesar 10 juta untuk korban rumah sakit atau korban yang berada di rumah tapi mengalami luka berat atau luka ringan, kita berikan uang sebesar 5 juta dan 2 juta. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK mendampingi Kelvin, seorang pria yang diisukan diculik pada Senin lalu akibat mengunggah video Aremania yang berdesakan di pintu 13 di media sosial. Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu menuturkan, kronologis Kelvin dijemput polisi pada Senin 3 Oktober lalu yang diperiksa dari pukul 16 hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Pihaknya menyayangkan tidak adanya surat panggilan saat Kelvin diperiksa. Ini menemani Kelvin untuk mengambil handphonenya yang kemarin sempat dipinjam oleh penyidik. Si Kelvin ini punya hak untuk diperlakukan sama di hadapan hukum. Kalau diminta keterangan, ya sebaiknya ada surat panggilan. Sementara itu hingga kini ada 10 korban dan saksi terkait tragedi Kanjuruhan yang meminta perlindungan kepada LPSK. Pihak LPSK sejauh ini sudah berkomunikasi dengan kelompok supporter dan rumah sakit. Dari Malang, Jawa Timur, Saif Hajarani, iNews melaporkan. Polisi menetapkan 6 tersangka dalam tragedi Kanjuruhan yang menyebabkan 131 orang meninggal dunia di Stadion Kanjuruhan. Para tersangka terdiri dari Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru sebagai operator Liga, Ketua Panitia Pelaksana dan Security Officer pertandingan, serta 3 orang dari kepolisian yang berperan dalam komando pelepasan gas air mata. Kapolri menyatakan jumlah tersangka kemungkinan bisa bertambah. Tim akan terus bekerja maksimal, seperti yang saya sampaikan, bahwa kemungkinan penambahan pelaku, apakah itu pelaku pelanggar etik maupun pelaku yang akan kita tetapkan karena pelanggaran pidana, kemungkinan masih bisa bertambah dan tim terus bekerja. Dan kami... Sementara sejumlah pihak mendorong PSSI sebagai induk sepak bola se-Indonesia ikut bertanggung jawab. Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan atau biasa disapa Iwan Bule diminta mundur. Desakan Iwan Bule mundur mengalir di media sosial, termasuk petisi yang hingga Jumat sore sudah ditandatangani lebih dari 20.000 orang. Petisi di situs change.org ini kurang 5.000 suara dari target 25.000. Namun Iwan Bule menolak mundur dari jabatannya. Ia mengklaim sudah memenuhi tanggung jawabnya dengan datang langsung ke Malang, meninjau lokasi kericuan, dan memberikan santunan kepada keluarga korban. Pak Iwan, terkait adanya petisi untuk Bapak mundur itu, tanggapannya seperti apa, Pak? Saya tidak tahu, ya. Nanti tanyakan aja kepada petisi itu, karena aturannya sudah ada. Aturannya sudah tahu, Mas, sebelumnya? Sudah tahu ya? Dibaca aja di situ. Ya, bentuk tanggung jawab saya ini, bukan saya mundur gitu, bukan. Tanggung jawab saya ada di sini sampai hari ini, menemui korban, kemudian melihat dari ke lokasi, dan semua saya berikan santunan kepada saya, itu tanggung jawab saya. Tim gabungan Sementara Menko independen Polhukam Mahfud pencari MD fakta. mengungkapkan tidak mudah menyentuh PSSI karena terkait aturan FIFA. Namun tim mencari fakta akan bekerja keras menyelidiki secara detail untuk mengungkap semua fakta. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. SD Negeri 172 Kalidoni Palembang terendam banjir, sekolah sempat diliburkan.
Siswi berprestasi luput perhatian dari pemerintah. Olah kulit petai Cina menjadi rupiah. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya dapat menjumpai Anda dalam iNews Sumsel. 3 sajian informasi tadi mengawali jumpa kita pada pagi hari ini. Beragam informasi lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya, Ari Kristianto, inilah iNews Sumsel selengkapnya. Kita awali informasi pagi ini, pemirsa. 2 hari berturut-turut diguyur hujan lebat, Palembang terendam banjir. Akibatnya beberapa sekolah meliburkan siswanya. Salah satunya Sekolah Dasar Negeri 172 Bukit Sangkal, Palembang. Salah satu ruang kelas terendam banjir. Seluruh murid Sekolah Dasar Negeri 172 di Jalan Citra Handayani, Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Palembang terpaksa diliburkan. Ketinggian air mencapai paha orang dewasa, tidak memungkinkan siswa untuk belajar. Sekolah ini terendam banjir setelah kota Palembang diguyur hujan lebat 2 hari berturut-turut. Puncaknya pada Rabu malam, hujan lebat hingga dini hari tak kunjung reda. Seluruh kelas bahkan ruang kantor sekolah terendam banjir sehingga para murid diliburkan lantaran murid asyik bermain air banjir. Yuningsi, Kepala Sekolah Dasar Negeri 172 Kalidoni, Palembang menjelaskan, selain sekolah yang terendam banjir, akses menuju ke sekolah ini juga terendam banjir. Jadi sekolah terendam sebatas mana nih Bu tadi? Kalau di kelas yang bawah ada 3 lokal, batas paha orang dewasa. Ya, kalau di sini di kantor batas lutut. Jadi terpaksa diliburkan? Ya, terpaksa diliburkan karena bagaimana akses perjalanan menuju ke sekolah ini sebatas pinggang orang dewasa. Jadi anak-anak tidak bisa ke sini ke sekolah. Banjir yang merendam pemukiman warga, perumahan guru, lokasi yang dilintasi menuju sekolah. Warga yang mengungsi sementara sambil mengevakuasi kendaraan ke lokasi yang lebih tinggi. Yang penghuni-penghuninya kan banyak pindah, banyak keluar sekarang. Ini termasuk yang terbesar ini Pak? Terbesar juga. Terdalam ya? Karena kenapa nih Pak? Ini dikarenakan paritnya dangkal, sudah itu kotor kan itu. Terus tempat pembuangan? Tempat pembuangannya kecil. Paritnya itu. Hingga Kamis sore, banjir di beberapa titik kota Palembang belum juga surut. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Menindaklanjuti banjir di Jalan R. Sukamto, Wali Kota Palembang didampingi Kapolrestabes Palembang dan Dandim 0418 turun langsung menyusuri anak sungai hingga ke muara pompanisasi Sungai Pendung. Salah satu penyebabnya yakni kurangnya tekanan aliran air ke mulut pompanisasi Sungai Pendung. Derasnya hujan pekan kemarin, dalam hitungan jam banjir pun merendam ruas jalan utama R. Sukamto. Tak hanya itu, pemukiman warga sekitar pun turut terendam air. Kemacetan panjang serta banyaknya kendaraan yang mogok saat melintasi jalan tersebut. Untuk itu, Wali Kota Palembang Harno Joyo didampingi Kapolrestabes Palembang dan Dandim 0418 turun langsung ke lokasi, memantau serta menyusuri aliran sungai hingga ke muara pompanisasi Sungai Pendung. Diketahui bahwa salah satu penyebabnya yakni kurangnya tekanan air ke mulut pompanisasi Sungai Pendung akibat sedimentasi yang cukup tinggi di aliran Sungai Suduk Putih hingga muara Sungai Pendung. Tingginya debit aliran air hujan sehingga saluran drainase maupun anak sungai sekitar meluap. Luapan itulah memenuhi ruas jalan serta pemukiman warga. Langkah utama yang akan dilakukan pemerintah Kota Palembang yakni menormalisasikan aliran Sungai Pendung dan di masing-masing aliran sungai yang mengalami perlambatan tekanan aliran akan disiapkan pompa dorong. Kalau pompa bendung ini kita saksikan ini berfungsi secara normal. Tetapi debit air ya untuk menyuplai pompa bendung ini masih kurang untuk pompa. Ada terjadi perlambatan. Nah, perlambatan itu karena apa? Di antaranya terjadi sedimentasi. Kemudian ada semacam bottleneck di sepanjang sungai dari kolam retensi Seduduk Putih sampai ke muara Sungai Pendung. Nah,
inilah nanti upaya-upaya kita untuk segera kita evaluasi terkait dengan aliran Sungai Bendung ini. Itu yang pertama. Yang kedua tentu ini memang harus diperlukan pompa dorong. Jadi di masing-masing nanti daerah aliran sungai yang terhambat karena penyempitan, karena vegetasi, karena ada jembatan. Ini kita harus ada pompa. Wali Kota Palembang mengajak seluruh masyarakat untuk membudidayakan cinta lingkungan dengan menggiatkan gotong royong. Dengan aliran sungai yang bersih, maka laju air di aliran tersebut akan lancar. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Sementara itu, 2 pompa besar pun disiapkan di lokasi untuk mengurangi tingginya debit aliran air dan perahu karet siap dievakuasi para korban banjir. Kesiapsiagaan tersebut juga untuk mengantisipasi banjir susulan. Dari pantauan iNews di lapangan tampak terlihat para petugas gabungan baik dari kepolisian, BPBD maupun Balai Sungai dan juga dibantu masyarakat sekitar berjaga-jaga di lokasi banjir. Dari Balai Sungai pun tampak berupaya mengurangi ketinggian banjir dengan mengoperasikan 2 pompa besar di lokasi banjir. Petugas di LHK pun terjun langsung untuk membersihkan sumbatan yang ada di saluran. 2 perahu karet disiagakan di lokasi untuk mengevakuasi para korban banjir dan petugas kepolisian, BPBD serta masyarakat membantu warga atau pemilik kendaraan yang melintas. Ya, kita lihat ini curah hujan dalam 2 hari terakhir ini sangat tinggi. Kemudian data dari stasiun pengaman pasang surut kami juga sedang naik juga pasang air di Sungai Musi. Sehingga dengan naiknya air Sungai Musi dan curah hujan tinggi, jadi ini airnya sepertinya terjebak lah. Kita di sini dari BPD Provinsi Selatan memang dari semalam kita dapat informasi ada curah hujan yang cukup tinggi mengakibatkan beberapa titik di Kota Palembang yang ada yang banjir. Karena terutama di sini tadi terlihat banyak dari informasi memang ada banjir. Jadi kita sini menurunkan perahu karet kalau memang nanti ada dibutuhkan oleh warga dan masyarakat yang daerah sini untuk butuhkan perahu karet untuk melewati air ini. Dan juga mungkin ada warga yang sini mau dievakuasi, nanti kita bawa ke evakuasi dari rumah-rumah di sini. Warga diminta untuk menjaga lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Usai jeda kami akan segera kembali dengan informasi Kejari Oku Selatan resmi menahan mantan Kadistan. Tetaplah bersama kami. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Jazauhu inda rabbihim ala wahnin wa fisaluhu fiha. Kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Syarat manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. The Great Tournaments on October. Live iNews, new home of badminton. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri bukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua. MD dipanggil DPR. Menggali informasi secara mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Berita menarik
dan faktual kami hadirkan Ada untuk 5 Anda. pilihan lokasi Formula E. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh Pemirsa, dunia. jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan Bagaimana situasi terkini? Kobaran api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. The Great Tournaments on October. Live iNews, new home of badminton. Pemirsa, mantan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan resmi ditahan pihak Kejaksaan Negeri Oku Selatan atas dugaan penyalahgunaan dana miliaran rupiah pada pembangunan vertical dryer. Asep Sudarno, mantan Kepala Dinas Pertanian Oku Selatan yang kini menjabat sebagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan, resmi ditahan pihak Kejaksaan atas kasus dugaan tindak pidana korupsi dana hibah vertical dryer, mesin pengering jagung, padi, dan kopi. Kepala Seksi Intel Kejaksaan Negeri Oku Selatan, Aci Jayaputra, mengatakan penahanan Asep Sudarno merupakan tindak lanjut kasus tindak pidana korupsi sebelumnya yang diduga dilakukan bersama anak buahnya. Penahanan Asep terkait dugaan penyelewengan dana hibah vertical dryer, bantuan Kementerian Pertanian tahun 2018 yang mengakibatkan kerugian negara hingga mencapai 1,7 miliar rupiah. Kejari Oku Selatan resmi melakukan penahanan tersangka Asep Sudarsono selama 20 hari ke depan di Lapas Muara II hingga proses perkara dilakukan pelimpahan ke pengadilan. Aci menambahkan tersangka Asep Sudarsono dijerat dengan pasal berlapis tentang Undang-Undang Tipikor pasal 55, pasal 1 dan pasal 2 KUHP dengan ancaman hukuman mati atau penjara selama 20 tahun. Tersangka Asep ini mulai hari ini kita lakukan penahanan selama 20 hari. Nanti selama 40 hari. Ya, perpanjangan lagi nanti. Kalau memang nanti belum misalnya diperlukan ya, perlukan untuk melakukan perpanjangan, nanti akan diperpanjang 40 hari. Tidak hanya itu, sebelumnya Kejari Oku Selatan juga telah melakukan penahanan tersangka Firmansyah, Kabid Ketahanan Pangan Dinas Pertanian Oku Selatan yang merupakan bekas anak buah Asep Sudarsono. Dari Ogan Komering Ulu Selatan, Teddy Hendrawan, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, sejumlah ruang belajar di SD Negeri 1 Pagardewa, Kecamatan Mesuci, Kabupaten Oki saat ini kondisinya sangat memprihatinkan dan tidak layak pakai, sehingga menuai pro dan juga kontra. Ternyata ruang tersebut memang sudah tidak digunakan lagi dan dalam waktu dekat akan dimusnahkan sebagai aset. Beredar isu jika di SD Negeri 1 Pagardewa dan SMP Negeri 5 Mesuci Kabupaten Oki terdapat sejumlah ruang belajar mengajar yang sudah tidak layak pakai. Kondisinya sangat memprihatinkan, mengalami kerusakan berat dan nyaris ambruk, sehingga banyak pihak menilai jika pemerintah Kabupaten Oki, khususnya Dinas Pendidikan, tidak ada perhatian. Padahal sejumlah ruangan tersebut dijelaskan Kabid Pembangunan Dinas Pendidikan Kabupaten Oki, Romli, memang sudah tidak digunakan lagi dalam proses belajar mengajar. Ruangan yang kondisinya rusak atau tidak layak pakai itu ada 3 lokal, kemudian ditambah 1 lokal, rumah dinas kepala sekolah. Ruangan-ruangan tersebut dalam waktu dekat akan dimusnahkan oleh Dinas Pendidikan untuk dihapus sebagai aset negara. SD Negeri 1 Pagardewa masih ada 5 ruang belajar yang layak pakai, cukup untuk menampung 159 siswa yang ada. Sementara itu, untuk SMP Negeri 5 Mesuci, terdapat 3 ruangan belajar yang layak pakai, juga masih memadai menampung jumlah siswa. Alhamdulillah tanggal 31 Agustus itu sudah keluar surat persetujuan penghapusan aset dari pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir. Maka dalam waktu yang dekat nanti
3 ruangan belajar yang sudah rusak tersebut dan 1 rumah dinas kepala sekolah yang rusak juga itu akan dimusnahkan, yang mana saat ini Dinas Pendidikan akan membentuk tim penghapusan aset. Semua pihak diminta jangan mudah terprovokasi akan pemberitaan yang belum tentu kebenarannya. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Seorang siswi berprestasi asal Sekolah Dasar Negeri 136 Palembang peraih medali emas dalam Olimpiade Olahraga Sekolah Nasional Kemendikbud 2022 luput perhatian dari pemerintah. Sang siswa dan pelatih berharap pemerintah merespon dan dapat menghargai upaya atlet dalam membawa harum nama baik kota dan provinsi dalam tingkat nasional. Seperti inilah keseharian Atiyah Raihanan, seorang siswi kelas 6 Sekolah Dasar 136 Palembang. Dengan banyak memanfaatkan waktunya untuk terus belajar ilmu bela diri pencaksilat di lapangan depan rumahnya di Jalan Batu Niliam, Kelurahan 26 Ilir, Kecamatan Bukit Kecil, Palembang. Kecintaannya akan seni bela diri, putri kedua pasangan Mahgodi Idris dan Dian Anggraini mulai digeluti Atiyah sejak 4 tahun silam, sejak dirinya duduk di kelas 2 sekolah dasar. Berkat kegigihannya, Atiyah berhasil menyabet beragam juara dari olahraga prestasi yang digulitinya tersebut. Bahkan bakat Atiyah yang terus diasah mengantarkannya menyabet medali emas dalam Olimpiade Olahraga Siswa Nasional tahun 2022. Perolehannya tersebut bahkan membuat nama Palembang masuk dalam 6 besar nasional dalam olahraga prestasi O2SN tingkat nasional tersebut. Sayangkan pelatih, sederet prestasi, perolehan medali, trofi, dan piagam penghargaan nampak tidak menjadikan siswi berprestasi berusia 11 tahun ini justru luput dari perhatian pemerintah daerah setempat. Alhamdulillah, anak kami mewakili Kota Palembang, mewakili Sumatera Selatan, sehingga Sumatera Selatan meraih peringkat 6 nasional dengan total 1 emas dan 1 perunggu. Nah, informasi yang sudah kami sampaikan ini sudah kami sampaikan juga ke pihak Dinas Kota Palembang, tetapi sampai dengan sekarang belum ada respon ataupun ucapan selamat dari pihak-pihak terkait. Sudah berapa lama dek kita ikut belajar pencaksilat ini? Sudah dari kelas 2. Dari kelas berapa? Kelas 2. Dari kelas 2. Sekarang kelas berapa? Sekarang kelas 6. 4 tahun ya sudah ya? Yang ngajarin siapa? Ayah itu lah pelatih tunggalnya. Oh iya. Atiyah juara ajang Olimpiade Olahraga Siswa Nasional 2022 pada bulan Agustus lalu secara virtual dilakukan seleksi dan diumumkan secara resmi juga melalui virtual dari Kemendikbud pada bulan pertengahan September lalu. Di Kabupaten Musi Banyuasin, bahkan siswa berprestasi telah mendapatkan pembinaan. Dari Palembang, Muhammad Riza Palepi, iNews melaporkan. Pemirsa, olah kulit petai Cina menjadi rupiah. Anda penasaran? Informasi akan kami hadirkan sesaat lagi. The Great Tournaments on October. Live iNews, new home of badminton. Kalau kita nih beda, kita nongkrongnya di restoran yang sudah berjualan setengah abad. Penasaran? Penasaran? Rasanya unik dan yes. Kita wok-wok ame daun-daunnya, daging ikannya. Kelaparan bikin kamu makin lapar. Senin sampai Jumat pukul 8 pagi hanya di iNews. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Pulau Raima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan.
bersama bintang tamu yang inspiratif. Di atas lutut kiri, inhale angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. The Great Tournaments on October. Live iNews, your home of badminton. Anda masih bersama kami di iNews Sumsel. Ribuan pek durian kupas asal Kabupaten Lahat memenuhi pasar kuliner di Pulau Jawa. Salah satu pusat durian kupas Lahat adalah di Desa Sukajati, Kecamatan Peseksu. Dalam sekali pemberangkat, pengelola mengaku harus menyiapkan 3.000 kemasan durian kupas. Permintaan pasar di Pulau Jawa. Aktivitas kesibukan terlihat di pusat pengolahan durian kupat di Kecamatan Sesu dan Kecamatan Mulak Sebingkai, Kabupaten Lahat. Di setiap sentra pengolahan durian biasanya mengirim ribuan pek durian kupas dalam sekali pemberangkatan. Menurut pengelola usaha durian kupas, musim durian yang biasa terjadi setahun sekali bisa memberikan keuntungan besar bagi warga setempat. Harga durian kupas per biji bisa dijual Rp50.000 per pek. Dan durian utuh tanpa daging bisa mencapai Rp60.000. Untuk durian dengan kualitas di bawah standar biasanya dijadikan tempoyak sebagai kuliner lokal dengan harga Rp40.000 per kilogramnya. Menurut salah satu pengolah durian di tempat usahanya ini harus menyiapkan 3.000 kemasan durian dalam sekali pemberangkatan. Dapat dipastikan puluhan ribu durian kemasan dari sejumlah sentra pengolahan durian Lahat memenuhi pasar kuliner di Pulau Jawa. Pengolah biasanya membeli dengan sistem borongan dari petani. Semua kondisi durian diterima, kemudian disortir sebelum pengemasan. Untuk menjaga kondisi raja buah ini tetap segar, pengelola harus menyediakan penampungan berpendingin dan kendaraan khusus selama di perjalanan hingga sampai ke tujuan. Kalau sehari itu kita bisa kirim kalau buah bisa 2.000, 2.500, bahkan pernah sampai 5.000 sehari kita kirim. Cuman itu untuk ke Jawa, karena ke Jawa ukurannya kan harganya masih mahal, kalau untuk Lembang nggak masih. Itu durian yang ditempel, durian daerah mana? Dari mulai kampung sendiri sampai kampung tetangga. Dari Lahat, Bala Putra, iNews melaporkan. Bermodal pengalaman dan kreativitas, seorang ibu di Kota Lahat berhasil meraup pundi-pundi rupiah dari olahan kulit pete Cina. Digeluti sejak 5 tahun terakhir, warga Lahat ini mampu meraup jutaan rupiah dari hasil kerjanya di rumah, mengolah kulit pete Cina menjadi berbagai kerajinan. Manfaatkan limbah dari kulit petai Cina menjadi produk bernilai rupiah, membuat warga di Kelurahan Talang Jawa Selatan, Kecamatan Kota Lahat, Kabupaten Lahat, meraup omset jutaan rupiah per bulan. Rumah menjadi pusat kegiatan yang biasa dilakukan oleh Fahmi Hermayani bersama 10 rekannya. Hasil kreativitas ibu asal Lahat ini sudah dipasarkan lebih dari 5 tahun. Bermodal kulit pete Cina yang dianggap tidak bernilai oleh kebanyakan orang, Fahmi dan rekan-rekannya bisa menghasilkan jutaan rupiah. Kotak tisu berbagai bentuk, piring dan tutup gelas, souvenir, kotak kado dan kotak folder berbagai motif ini dihasilkan dengan menempel sedemikian rupa. Kulit pete Cina yang sudah kering dikombinasikan dengan berbagai biji dan buah pohon yang ada membuat tampilan hasil kerajinan tangan ini semakin menarik. Modalnya hanya kurang lebih dari Rp500.000 untuk lem kayu, karton, serta peritur. Puluhan bahkan ratusan kerajinan bisa dihasilkan dengan nilai mencapai Rp4 juta.
Idenya ini waktu pas kita jalan-jalan ke Jogja kan banyak kerajinan. Akhirnya aku termotivasi lah ngelihat barang-barang kayaknya kulit pete di sini nih kayak jadi sampah-sampah limbah-limbah kan. Akhirnya aku coba-coba bikin kerajinan tangan. Alhamdulillah kalau respon pasar lumayan Kak. Karena peminatnya kebanyakan ibu-ibu sama anak-anak remaja. Selain menyediakan berbagai souvenir, wanita yang ramah ini juga menerima kunjungan berbagai pihak seperti pelajar serta mahasiswa dan masyarakat yang hendak belajar langsung membuat kerajinan ini. Tak hanya menghasilkan rupiah, dengan usahanya ini, Fehmi mengaku sudah menjadi langganan event-event besar di Kota Lahat dari Dinas Koperasi dan UMKM serta Dinas Lingkungan Hidup pemerintah. Dari Lahat, Bala Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Ari Kristianto mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. The Great Tournaments on October. Live iNews, new home of badminton. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews.